Hikaru Nakamura melawan Caruana. Derby Amerika kembali terjadi di babak ke-8. Sudah setengah jalan. Pertemuan pertama, Fabiano Caruana menang melawan Hikaru Nakamura dengan 2 putih. Sekarang gantian. Ini sistemnya kenapa 2 kali ketemu? Ya, namanya sistem double round robin karena pesertanya hanya 8 peserta. Putih Hikaru Nakamura, kira-kira strategi apa yang dia mainkan? Bagaimana dia bisa menang? Nonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa dikasih hype dulu untuk video ini. Dan jangan di skip iklannya teman-teman, izin. Dan jangan lupa juga jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif teman-teman. Terima kasih semuanya, sehat selalu untuk teman-teman yang selalu support RL Chess. Hikaru memulai dengan pembukaan Inggris C4, dijawab dengan symmetrical C5, putih kuda F3, hitam kuda C6. Hikaru langsung ngegas di langkah ketiga dengan D4, pertukaran di petak center terjadi. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda ke petak C3, dan hitam E6. Sistem 3 kuda dalam variasi English Opening. Inilah kira-kira variasi yang dimainkan dalam pembukaan Inggris. Putih gajah ke petak F4, menjaga kontrol petak D6, C7, dan B8. Hitam kemudian mendobrak dengan langkah D5, dan putih kemudian pertukaran dilakukan di petak D5. By the way, kalau misalkan putih di sini melakukan ancaman dengan kuda D ke petak B5 tujuan petak C7, maka hitam akan jalan E5 ya. Dan kemudian kalau makan pion D5, hitam akan makan F4. Kalau dimakan petak C6, dimakan lagi. Nah, ini memang menarik ya, tapi seimbang-seimbang aja karena hitam punya sepasang gajah. Makanya putih di sini nggak mainin langkah kuda ke petak B5, makanya nggak mainin kuda ke petak B5 ya, tapi mainin langkah pion makan pion D5. Hitam makan lagi dengan kuda, kemudian putih makan kuda C6. Idenya apa? Ngancurin struktur pion. Jadi pion terpisah ya, two pawn island. Putih menarik gajah ke petak D2 untuk menjaga pertukaran dan makan pakai bishop, tidak merubah struktur pion. Hitam mainkan gajah B4. Putih membalas dengan queen A4, mengancam pion di petak C6 juga. Tapi hitam tidak menjaga, mainkan langkah A5. Wah, dikasih pionnya. Ya, karena kalau dimakan, maka hitam akan memiliki ide gajah D7. Apabila queen ke petak B7, maka rokade. Oke, gue kasih putih unggul pion. Tapi rencana gue sebagai pemain hitam adalah mengunci queen milik putih. Dan secara pengembangan perwira, putih masih sangat pasif. Apakah putih mau? Ya janganlah bagusnya. Itulah kenapa kalau kalian bermain lawan orang yang suka kasih pion itu harus hati-hati. Apakah ini pion yang memang gratis atau itu pion racun? Putih lebih memilih langkah E4. Pertukaran kuda diterima oleh hitam, dimakan lagi dengan pion, gajah mundur ke petak E7. Masih dikasih tuh pion, apakah kali ini boleh dimakan? Kalau dimakan, kira-kira idenya apa di posisi ini? Gajah D7, kemudian queen C4, rokade, kemudian bishop E2, benteng ke petak C8, kemudian queen ke petak D3, hitam queen C7. Kemudian kalau rokade, maka hitam benteng FD8. Oke, unggul 1 pion ya, tapi seperti tadi ya, dikejar-kejar terus. Dan tidak nyaman bermain sebagai putih, unggul 1 pion tapi dikejar-kejar terus nih oleh perwira hitam. Putih nggak mau itu terjadi, dia lebih pilih langkah aman aja, gajah E2. Hitam mengamankan raja, putih gajah ke petak F4 dengan ide benteng D1 ya. Kemudian hitam gajah ke petak A6 menawarkan pertukaran bishop. Diterima oleh putih tentu saja, kemudian dimakan lagi dengan benteng dan kemudian benteng D1, hitam queen B6. Masuk ke middle game setelah putih mengamankan raja di langkah ke-17. Gila, jauh banget ya mengamankan rajanya di langkah ke-17. Itu jarang terjadi. Hitam menawarkan pertukaran queen. Tentu putih nggak mau ya, karena akan menguntungkan buat hitam. Struktur pionnya jadi lebih bagus. Queen mundur C2, hitam mainkan langkah posisional gajah C5, pin. Putih C4, hitam queen B7. Kemudian putih bishop E5, hitam queen E7. Putih coba mengontrol jalur D dengan queen D3, sekaligus mau move queen lift ya ke petak sayap raja ke petak G3. Hitam menjawab dengan taktis F6. Kemudian pertukaran bishop dilakukan. Nah, jadi ini mirip-mirip game pertama ya, dimana putih unggul tipis, tapi gimana caranya convert jadi menang, itu yang menarik. Bahkan di langkah ke-24 ini, hitam memberikan pion di petak E6-nya. Kok berani? Dan apakah putih makan? Ya putih makan. Kenapa hitam nggak mainin E5 aja? Menurut saya, kalaupun pionnya nggak kena, tapi secara pergerakan perwira jadi pasif semua. Bentengnya dikunci, apalagi benteng yang ini. Cuma menjaga pion A6 doang.
Kenapa, Leona? Leona? Ya, mungkin Leona ingin membantu analisis juga ya. Nah, kita mainkan langkah benteng B8. Kemudian putih mengambil pion, benteng B2, kemudian benteng E7, benteng AB6, benteng A7, makan, kemudian H3, hitam H5. Kenapa langkah salah? Harusnya di sini benteng AB2 dianggap lebih bagus. Tujuannya apa? Kalau misalkan dimakan, maka mulai benteng B7. Ya, tapi susah juga ya. Atau ada pilihan lain. Kenapa nggak benteng ke sini aja? Ya, maka benteng D1 nanti. Checkmate. Ini yang bahaya, backrank-nya hitam juga ya. Ya, yang bahaya untuk hitam adalah backrank-nya juga ya. Jadi itulah kenapa di sini hitam panik dengan langkah H5 karena ada setup checkmate itu. Dan lihat nih, langkah grid move yang selalu ditemukan oleh Hikaru. Benteng D1, grid move lagi, kemudian grid move lagi ya. Kemudian grid move lagi, benteng F7. Dan kemudian Hikaru mengambil kelemahan hitam di sini dengan mengambil pion. Ya, menuju endgame 4 pion lawan 2 pion jelas sudah gampang ya buat putih. Dan ini sisanya 3 lawan 1. Ya, saya rasa tidak perlu dijelaskan ya karena ini endgame 2 pion. Gimana cara menang dengan pion terpisah seperti ini? Coba perhatikan cara dari Hikaru Nakamura. Ya, jadi kita harus sabar untuk memiliki progres ya. Dan pastikan ini kenapa nggak mau dimakan, karena percuma ya. Putih akan menang. Ini setupnya akan menang dengan tentu saja gampang ya, basic seperti ini. Itulah kenapa dia menolak. Ya, dan akhirnya ya menyerah karena tinggal jagain pion ini aja. Kalau benteng ke petak E1, raja ke petak D4. Kalau benteng D1, raja ke petak E4. Benteng cek sini, cek ke sini. Ya pasti akan promosi. Satu aja bisa promosi, apalagi 2. Oke, jadi faktor kekalahan apa yang membuat Caruana kalah di game ini? Ya tadi ya, ternyata Hikaru Nakamura sangat-sangat detail dengan ya ini nih Hikaru Nakamura harusnya. Kita sering lihat Hikaru Nakamura punya keunggulan tipis tapi bisa konversi jadi sebuah kemenangan. Seperti ketika dia bermain pada game online ya, pada catur online. Kelemahan hitam adalah posisi benteng yang lebih dulu aktif ya di sini. Ini karena ada struktur pion F6 sih beda ya. Karena dia langsung bunyi skak nih. Gila banget. Ya, dan langsung disederhanakan. Berkat kemenangan ini, Hikaru Nakamura tentu menjegal saingan dari Sindarov ya, dimana Caruana lah orang yang paling terdekat tadinya, sekarang marginnya 2 poin, sama-sama 2 poin. Caruana 4,5, Anies Giri 4,5, Sindarov 6,5, Hikaru Nakamura 3,5. Babak berikutnya Hikaru Nakamura akan melawan Esipenko. Apakah masih memiliki peluang untuk bisa menang? Marginnya 2,5 sih. Kalau secara prediksi ya keajaiban sih yang bisa bikin Hikaru Nakamura keluar sebagai juara. Karena keajaibannya berharap Sindarov kalah, sedangkan posisi Sindarov lagi on fire. Jadi to be honest, it's not easy things ya. Bagaimana menurut kalian? Ya, yang punya chance tentu saja yang jaraknya lebih dekat ya, Caruana, Anies Giri. Tapi berharap Sindarov kepleset dengan margin 2 poin. Apakah bisa? Nah, babak ke-9 Caruana akan melawan Anies Giri. Ini juga kan mereka sedang saingan ya. Kemudian Pragnananda melawan WI dan Bluebam melawan Sindarov. Bluebam sekarang memiliki poin 3,5. Oke, saya rasa dengan tipe gaya permainan Bluebam untuk menang tentu sangat mengejutkan. Kita coba nonton nanti malam guys. Apakah akan ada kejutan Bluebam mengalahkan Sindarov atau Sindarov berhasil mengunci kemenangan lagi? Itu akan semakin berat untuk para pesaingnya, atau malah remis. Ya kalau remis masih aman sih. Saya rasa dengan buah hitam Sindarov akan bermain aman seperti tadi malam melawan Esipenko ya. Nah, by the way, selain Hikaru Nakamura yang menang, dari game lain juga Anies Giri menang melawan Pragnananda ya. Kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa
Jangan di skip iklannya guys.